Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumadil Farma dengan NIM 08 05 12 82 12 60 31 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Hari ini saya akan membuat laporan akhir dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh mengenai pendownloadan data dari dua web yaitu USGS dan Ocean Color. Yang mana dari kedua web itu isinya adalah data citra yaitu data citra Landsat dan data citra Sentinel. Perlu kita tahu penginderaan jauh sendiri adalah ilmu atau seni dan teknik untuk memperoleh informasi dari suatu objek, daerah atau fenomena melalui suatu analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa harus kontak langsung dengan objek atau daerah atau fenomena yang dikaji. Secara prinsip sendiri, setiap objek dan fenomena alam yang berada di ruang permukaan bumi dapat dideteksi melalui citra satelit. Kemampuan citra satelit dalam mendeteksi objek resolusi dan fenomena alam yang terjadi sangat tergantung darinya, baik spasial, spektral, radiometrik, dan temporal. Selanjutnya yaitu citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh sendiri adalah data yang berupa gambaran yang diperoleh dari sistem penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh adalah gambaran rekaman objek yang dihasilkan secara optik, elektrooptik, dan optik mekanik atau elektronik. Gambar yang dihasilkan mirip dengan objek yang sebenarnya di alam. Adapun citra atau satelit yang digunakan untuk mendapatkan gambaran atau citra tersebut yaitu yang pertama adalah satelit Landsat 8 yang diluncurkan pada 11 Februari 2013. Satelit pemantauan bumi ini memiliki dua sensor yaitu sensor Operational Lens Imager atau OLI dan Thermal Infrared Sensor atau TRIS. Kedua sensor ini menyediakan resolusi spasial sebesar 30 meter dan 15 meter. Landsat 8 sendiri memiliki orbit Sun Synchronous Orbit pada ketinggian 705 km dari permukaan bumi. Landsat 8 memiliki resolusi temporal selama 16 hari. Adapun satelit selanjutnya yaitu Sentinel merupakan data citra satelit yang dapat diperoleh tanpa biaya. Sentinel 2 merupakan citra satelit dengan resolusi spasial sedang yang dengan petak yang lebar kunjungi kembali lokasi yang sama setiap 5 hari dan dapat digunakan untuk kajian-kajian pemantauan tutupan lahan termasuk vegetasi, tanah, air dan juga jaringan air dan area pantai. Selanjutnya kita akan menuju pada web USGS. Yang pertama kita klik Chrome dan kita buka akun. Kemudian kita pilih USGS. Nah, kita pilih Earth Explorer. Nah, setelah muncul seperti ini, yang pertama kita harus lakukan yaitu pada select geocoding method, kita pilih path and draw. Kita cari path and draw yang ingin kita gunakan, yaitu saya akan menggunakan 126 dan row-nya yaitu 62. Kemudian show, selesai. Kita gunakan data range yang ini saya akan menggunakan tanggal 10 bulan 9 2021 hingga tanggal 10 bulan 9 2022. Kemudian setelah ini kita pilih dataset, setelah itu kita pilih Landsat Collection level 2, Landsat Collection 2 level 2 yaitu Landsat 8, OLI dan TRIS. Setelah kita masukkan path and draw tadi yaitu 126 path-nya dan draw-nya 62. Selanjutnya setelah di show muncul koordinat seperti ini. Kemudian data range-nya kita ubah menjadi yang saya pilih yaitu tanggal 10 bulan 9 tahun 2021 dan menuju tanggal 10 bulan 9 2022. Selanjutnya kita pilih dataset. Kita pilih citra Landsat, kemudian kita pilih Landsat Collection 2 level 1, dan kita pilih yang paling atas yaitu Landsat 89, OLI, TRIS, C2 dan L1, dan kita klik result. Nah, setelah muncul seperti ini merupakan data citra dari Landsat yang telah ditemukan pada tanggal tersebut dan daerah tersebut. Kemudian kita pilih data yang tutupan awannya ya paling sedikit, yaitu bisa di bawah 10
kalau bisa. Nah, setelah seperti ini kita dapat yaitu tutupan lahan Land Rover Cloud yaitu 1,92. Dan kita pilih Open New Windows. Setelah terbuka seperti ini, kita klik download. Tunggu sebentar. Kemudian kita pilih Landsat Collection 2 level 1 produk bundle. Dan kita pilih download ya. Mungkin data ini akan cukup besar yaitu sebesar 1,05 GB. Kita klik download dan kita tunggu akan dimulai prosesnya. Tunggu, ini masih loading. Di sini telah di-download data yang telah kita pilih tadi, yaitu Landsat yang telah kita pilih sebesar 1,5 GB. Mungkin ini akan cukup lama prosesnya. Kemudian kita lanjutkan kepada kita akan mendownload data yang kedua, yaitu data Sentinel. Seperti yang tadi, kita masukkan path and row yang kita inginkan. Kita masukkan path and row yang sama, kemudian kita klik show. Nah, setelah muncul seperti itu, kita masukkan data seperti sebelumnya. Kemudian kita pilih dataset, kita unchecklist ini, kemudian kita pilih Sentinel. Dan kita klik checklist, kemudian kita klik result. Setelah seperti ini, kita pilih data yang tutupan awannya paling sedikit. Bentar, saya akan lihat tutupan awan yang ada di sini. Nah, contohnya seperti ini, tetapi akan lebih baik jika tutupan awannya lebih sedikit. Nah, setelah ketemu data tersebut, kita klik Open New Windows, kemudian kita pilih selanjutnya seperti ini, kita pilih download, dan kita pilih download yang paling atas yaitu batch. Pilih download, dan kita tunggu beberapa menit karena ukurannya cukup besar, sekitar 225 MB. Web selanjutnya yaitu Ocean Color. Ocean Color sendiri ini dimiliki oleh NASA. Web NASA yang berisi seperti tadi, yaitu citra satelit yang berupa Landsat dan yang berupa Sentinel. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita pilih data. Si data ini terlihat banyak opsi seperti browse data, level 1, level 2 browser, dan level 3 browser. Di sini kita akan memilih memilih level 3 browser. Pada level 3 browser ini terlihat tampilannya seperti ini. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui juga citra Sentinel sendiri merupakan citra satelit dengan resolusi spasial sedang dengan SWORD yang lebar. Revisit atau pengulangan di lokasi yang sama setiap 5 hari, yang bila dibandingkan dengan citra Landsat
yaitu selama 16 hari itu akan lebih cepat, sekitar 2 kali lipat dari Landsat itu sendiri, dan bisa digunakan untuk berbagai kajian seperti monitoring tutupan lahan, seperti jaringan air pantai, vegetasi, tanah, dan juga air yang bisa dilihat dari citra Sentinel ini sendiri. Seperti yang kita lihat di tampilan sini, level 3 browser yaitu project status standar. Sensornya sendiri yang digunakan yaitu Aqua Modis. Produk yang kita pilih yaitu chlorophyll concentration, kemudian period. Period ini sendiri akan kita ubah menjadi monthly atau per bulan. Kemudian pada resolution. Pada resolution ini sendiri kita ubah menjadi 4 km. Nah, di start date kita akan memilih tanggal sesuai dengan apa yang kita ingin tampilkan. Itu sini saya akan memilih tanggal 8. Tanggal 8 bulan 7 tahun 2021. Dan saya akan mengubah ini tanggal bulan 7 dan tanggal 8. Setelah diubah tanggalnya, kemudian kita pilih extract or download L3 data. Nah, setelah muncul seperti ini, di bagian kanan sini ada type yaitu 3 binet, mapped, dan png. Kemudian kita centang ketiganya seperti ini, dan kita klik download. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih link yang kedua dari bawah, kita blok, kemudian kita pilih, kita go to link tersebut. Kemudian kita dipilih untuk login. Kita login dengan username telah kita buat. Dan password. Dan kita login. Kemudian kita tunggu mendirecting. Nah, setelah itu data tersebut akan terdownload, yaitu kita lihat data itu bernama Aquamodis 2022. Mungkin ini akan cukup lama karena kedua data ini memiliki ukuran yang cukup besar, jadi untuk butuh waktu yang cukup lama untuk pendownloadan ini selesai. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari laporan akhir praktikum dasar-dasar penginderaan jauh yang telah saya buat hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.